Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurlia Rizky Sarawati dari kelas 1C. Hari ini saya akan membahas kembali tentang materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Rahman Amin. Yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian tata hukum. Secara sederhana, hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia supaya tercipta ketertiban dan keadilan. Menurut para ahli seperti Sajipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma yang berisi petunjuk tentang bagaimana seharusnya masyarakat bertingkah laku. Nah, dari hukum itu lahirlah istilah tata hukum yang berarti susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Tata hukum di Indonesia disebut juga Rechte, yaitu kumpulan aturan yang tertata dan disahkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita lihat secara umum, tata hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan berbagai peristiwa hukum yang muncul di tengah masyarakat. Lalu untuk yang bab kedua, saya akan membahas tentang sejarah tata hukum Indonesia itu sendiri. Kalau kita ngomongin hukum di Indonesia, tentu nggak lepas dari sejarah sepanjang bangsa kita. Sebelum Belanda datang, masyarakat Indonesia sebenarnya udah punya hukum sendiri, yaitu hukum adat atau aturan yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal. Kemudian, masuklah masa penjajahan Belanda. Saat itu hukum Belanda diberlakukan lewat lembaga VOC yang memaksakan aturan mereka kepada rakyat Indonesia. Tahun 1643 lahirlah Statuta Batavia sebagai dasar hukum wilayah jajahan Belanda. Lalu setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mengambil alih langsung dan mulai membuat berbagai aturan baru seperti KUH Perdata dan KUHP. Waktu Jepang datang pada tahun 1942, mereka mengganti sistem hukum Belanda dengan aturan militer yang bernama Osamu Seirei. Tapi sebagian besar hukum Belanda masih dipakai pada saat itu. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, barulah kita mulai menyusun tata hukum nasional sendiri. Awalnya, kita tetap menggunakan hukum lama selama belum ada yang baru. Itu tertulis dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, hukum Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Lalu untuk bagian ketiga, kita akan bahas tentang sumber hukum. Kita bahas dari mana asalnya hukum itu muncul dan apa yang disebut sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu materi dan formil. Sumber hukum material berasal dari kesadaran masyarakat tentang apa yang dianggap adil dan pantas. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat kita menemukan aturan hukum yang resmi, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pertama, undang-undang, yaitu aturan tertulis yang dibuat oleh DPR dan Presiden dan mengikat semua warga negara Indonesia. Yang kedua, kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali oleh masyarakat dan dianggap wajib. Ini juga bisa disebut sebagai hukum adat. Lalu yang ketiga, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang dijadikan acuan oleh hakim lain untuk perkara serupa. Yang keempat, yaitu traktat, perjanjian antara dua negara atau lebih yang menjadi sumber hukum internasional. Dan terakhir, doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang diakui dan sering dijadikan rujukan oleh hakim. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tata hukum Indonesia adalah sistem hukum yang terbentuk dari perjalanan panjang sejarah, mulai dari hukum adat, pengaruh kolonial, hingga hukum nasional yang berlaku sekarang. Sumber-sumber hukumnya pun beragam, tapi semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa lebih mengerti tentang bagaimana hukum di Indonesia bekerja dan berkembang dari waktu ke waktu. Sekian pembahasan saya hari ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita lebih paham tentang dasar hukum di Indonesia.